Selamat pagi teman-teman, selamat datang kembali di kelas PBO TIFH. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai operasi file. Ya, perlu teman-teman ketahui bahwa ini adalah bab yang terakhir, bab 12 tentang file di Java. Nah, apa sih itu file di Java? Jadi di Java ini ada satu metode yang dapat membentuk, melakukan pembaruan, dan juga pembacaan serta dapat melakukan penghapusan terhadap suatu file. Nah kan biasanya teman-teman kalau misalnya membentuk satu codingan gitu, data yang dibentuk oleh teman-teman ini kan biasanya langsung hilang begitu saja ya ketika program tersebut ditutup. Nah, kalau menggunakan file di Java, maka data-data yang sudah tadi teman-teman bentuk, data-data yang sudah teman buat, itu akan tersimpan dan tidak akan hilang. Seperti itu. Makanya digunakan file di sini. Ya. Dan di sini juga perlu diketahui bahwa setiap file ini disimpan dalam suatu directory ya. Jadi ada directory misalkan teman-teman simpan di local disk C atau mungkin di D, itu juga bisa. Jadi disimpan ke directory sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Nah, untuk tipe filenya ini adalah TXT ya. Jadi untuk tipe file dari yang dibuat di Java ini adalah TXT. Nah, dan ini operasi file ini termasuk dalam kategori input dan output. Jadi diletakkan di package java.io yang merupakan package atau paket input output standar di Java. Yang mana Java ini menyediakan sekumpulan kelas baru yang dinamakan Java NIO atau New IO. Dan bisa diletakkan pada Java.NIO seperti itu. Nah, di paket-paket ini tersedia juga operasi-operasi input dan output untuk jaringan. Nah, operasi input output ini perlu diketahui juga akan berpotensi untuk memunculkan error. Nah, makanya ketika kita melakukan operasi input output itu ada try catch-nya untuk error-nya, error exception-nya gitu. Jadi ketika dia dicoba untuk membentuk satu file dan ketika dia berhasil dia akan memunculkan apa. Nah, ketika error, nah itulah yang nantinya bisa dikeluarkan pesan ataupun dilakukan hal apa seperti itu. Nah, di sini kelas file ini adalah kelas yang mempresentasikan file dan directory ya. Nah, jadi kelas ini digunakan untuk dapat membuat, mendapatkan properti, mengubah, dan juga menghapus. Jadi CRUD ya. Jadi operasi CRUD, create, read, update, dan juga delete ini di kelas file ini ya. Nah, namun kelas ini juga tidak hanya digunakan untuk membaca dan menulis ya. Namun dia ini juga tadi yang seperti saya bilang, dia juga dapat menghapus dan juga mengupdate ya, mengupdate isinya, mengupdate namanya seperti itu. Nah, di sini untuk melakukan pengecekan apakah suatu objek file ini merepresentasikan file atau directory, maka dapat digunakan metode isDirectory dan isFile. Nah, ini ada beberapa metodenya ya pada kelas file. Contohnya ada can execute, ada can read, kemudian ada can write. Jadi ini bisa teman-teman baca sampai ada juga dia mkdir ya. Dia jadi membuat directory baru. Jadi ketika file yang teman-teman buat ini dia mau mengubah filenya atau mengubah direkturnya, maka bisa di sini ya, di mkdir ini. Nah, terus juga ada set writable untuk mengubah statusnya jadi writable atau readable. Jadi kan ada yang read, write, dan juga read only ya. Nah, ini bisa dilakukan setting di sini. Nah, kemudian lanjut lagi, ini seperti yang tadi saya sudah bilang, jadi di file ini dapat ada create, ada read, ada update, dan juga delete ya. Jadi kita langsung saja masuk ke dalam codingannya ya, atau pencobaannya ya. Oke, baik. Di sini saya tadi sudah membentuk codingannya. Misalkan saya mau melakukan create ya, create file. Nah, di sini saya sudah mengset path name-nya. Jadi di lokal disk C saya membentuknya, kemudian di folder Universitas Brawijaya dan nama filenya itu adalah test.txt. Ini saya beri dulu judul di sini. Ini adalah create file. Ya, create file. Nah, di sini misalkan saya ingin memasukkan datanya, contohnya kata-kata ini adalah testing ya. Jadi saya run dulu misalkan ini adalah
testing pembuatan file di Java ya, seperti ini ya. Jadi nah ini tadi yang try catch-nya untuk error exception-nya ya, atau input output handling-nya. Nah, di sini ketika dia try untuk write atau menulis ya, di sini akan di catch apabila dia gagal menulis ke dalam file yang dituju atau gagal membentuk filenya seperti itu. Jadi ketika dia gagal membentuk filenya dan gagal merite-nya, maka dia akan langsung masuk ke sistem sini. Jadi dia akan masuk ke sistem error println atau dikeluarkan pesan gagal menulis ke dalam filenya. Nah, misalkan ini adalah testing pembuatan file di Java ya. Saya klik. Nah, ini sudah berhasil dan untuk melakukan pengecekannya, nah di sini ya sudah terbentuk. Nah, ini adalah testing pembuatan file di Java. Oke. Nah, kemudian ini tadi sudah menulis teks ke file. Nah, selanjutnya ini kalau misalnya gagal seperti apa? Nah, di sini saya bentuk test2.txt. Tapi di sini ada yang saya mungkin salah di sintaks di sini ya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, jadi perlu teman-teman ketahui, untuk melakukan setting path name-nya ini juga harus betul ya. Jadi, gagal penulisan ke dalam file ini tidak semerta-merta ketika dia gagal menulis saja, namun ketika path name-nya ini salah di konfigurasi atau teman-teman salah menuliskan path name-nya, misalkan seperti ini ya, ini dia juga akan gagal, teman-teman. Walaupun bisa di running, dan saya bisa mengetiknya di sini, misalkan ini adalah testing file di Java. Nah, ini bisa di running, namun dia akan gagal, teman-teman ya. Jadi dia gagal juga membentuk filenya, dia gagal juga untuk menuliskan ke dalam filenya. Karena satu, path name-nya ini penulisannya salah, dan yang kedua, ketika sudah salah, maka tidak bisa dilakukan writing atau penulisan ke dalam file tersebut. Nah, ini kalau misalkan teman-teman cek juga. Nah, di sini tidak akan terbentuk tes 2-nya. Kecuali kalau teman-teman bentuk kayak yang tadi. Nah, seperti ini, tes 2. Dan saya running. Testing 2 di Java. Dia akan berhasil, teman-teman. Nah, di sini juga, nah, keluar file yang sudah dibentuk tadi. Testing 2 di Java. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya operasi apa lagi? Tadi create sudah, yang selanjutnya adalah read. Nah, read files ini untuk membaca isi dari file yang dituju sesuai dengan path name yang dibentuk. Nah, bagaimana sintaksnya? Yang pertama, ini dilakukan instansiasi terlebih dahulu ya, filenya yang di mana yang mau dibaca. Nah, di sini saya akan membaca file yang tadi sudah kita bentuk, yaitu test.txt. Nah, selanjutnya dilakukan pengecekan apabila file ini betul-betul ada dan bisa dibaca atau tidak. Nah, di sini juga dibentuk try dan catch-nya ya, teman-teman ya. Nah, kalau misalkan file tidak ada, dia akan masuk ke pesan ini. Jadi file tidak ada atau file tidak dapat dibaca seperti itu. Nah, akan tetapi jika dia ada dan bisa, nah ini kan juga dibentuk try catch untuk melihat. Takutnya file yang dituju ini tidak bisa dibaca, maka dibentuk pesan error, gagal membaca file. Nah, ini kalau kita running, dia akan mengeluarkan isi dari file tadi. Jadi data-data yang ada dalam file itu akan keluar. Nah, ini kan tadi yang di test.txt saya menuliskan ini adalah testing pembuatan file di Java, maka dia akan keluar seperti ini. Oke, lanjut. Oke, nah di sini ada file information. Jadi apa sih gunanya file information? File information ini untuk melihat properties atau melihat informasi dari file yang dituju. Jadi misalkan kapan itu dibentuk, kemudian ukuran filenya berapa, apakah bisa dibaca, apakah bisa ditulis. Jadi ini untuk melakukan pengecekan saja. Jadi
dia akan melihat apakah file yang tadi sudah dibuat ini terdapat hal-hal yang diinginkan. Jadi contohnya apakah dia bisa yang tadi ya, bisa dibaca, apakah bisa ditulis, terus apakah ini sebuah directory, apakah sebuah file, dan apakah hidden atau tersembunyi filenya. Nah, ini menggunakan metode-metode yang tadi ya. Jadi ini teman-teman bisa baca juga yang tadi ini metodenya ini yang ada 33. Nah, di sini ini bisa teman-teman pakai untuk yang tadi ya, file information tadi. Nah, ini ketika saya running, ini untuk yang file test.txt tadi. Nah, apakah filenya ada? Pastinya ada ya, teman-teman. Kemudian path-nya di mana? Nah, path-nya di sini, sesuai dengan path name yang sudah saya tuliskan untuk membaca dan juga menuliskan ya, yang tadi di awal, create dan juga read file dari test.txt ini. Kemudian last modified-nya kapan? Oh, ternyata Sabtu di 4 Juni jam 12.45 tahun 2022. Ukuran file berapa? 41 bytes. Apakah bisa dibaca? Bisa. Nah, ketika dia bisa dibaca, jadi ini akan mengembalikan nilai boolean ya. Jadi dia akan true or false seperti itu. Jadi ketika dia bisa dibaca, dia akan mengembalikan true. Ketika dia bisa ditulis, bisa juga true. Kemudian apakah sebuah directory false, apakah sebuah file true, apakah hidden false, karena ini tidak hidden. Nah, ini juga bisa teman-teman modifikasi ya. Misalkan teman-teman, oh saya nggak mau nih mengeluarkan jadi true, tapi saya maunya jadinya misalkan file bisa dibaca atau tidak bisa dibaca. Jadi tidak mengeluarkan true atau false, ini juga bisa teman-teman. Jadi tinggal nanti membentuk satu kondisi if ya. Di sini kan kalau bisa dibaca if file i.canRead, nah, baru nanti bisa seperti ini ya teman-teman ya. Ini saya coba ini if file i.canRead. Nah, maka ini saya akan shout akan bisa dibaca ya kan. Kemudian else misalkan di sini shout tidak bisa dibaca. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ketika file bisa di-read, maka dia akan bisa dibaca. Jika tidak bisa dibaca, maka dia akan mengeluarkan pesan tidak bisa dibaca. Nah, ini masukin saja. Salah. Akan masukin seperti ini. Saya komen saja. Oke, kali ini saya running codingannya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi, apakah bisa dibaca? Bisa dibaca. Jadi, tidak mengeluarkan nilai true atau false-nya. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, untuk selanjutnya adalah untuk update-nya. Nah, update-nya ini saya sebagai contoh saja, ini saya mau mengubah nama yang sudah dibentuk tadi kan test.txt. Nah, saya mau mengubah nama filenya ini menjadi testing1.txt. Nah, ini sintaksnya seperti ini ya. Jika file lama itu eksis atau ada dan file barunya itu tidak ada, yang berarti itu maksudnya file yang ini belum terbentuk, ya, maka dia akan masuk ke sini. Dan jika tidak, maka file itu tidak ada atau file dengan nama yang baru sudah ada. Seperti itu. Nah, ini saya langsung saja saya running dan hasilnya berhasil mengubah nama. Nah, untuk pembuktiannya kita lihat. Nah, sudah terubah ya teman-teman ya. Testing1.txt ya. Ini adalah file testnya tadi. Oke. Nah, lanjut kembali. Nah, lanjut kembali misalkan saya mau melakukan delete dari filenya. Nah, ini gampang ya kalau untuk delete ini cuma langsung saja file.delete. That's it gitu. Nah, ini kita ubah dulu testing.txt ya, karena tadi sudah kita ubah namanya jadi testing.txt. Misalkan kita delete. Nah, di sini tulisannya file tidak ada. Oh, maaf teman-teman. Ini testing 1 ya, testing 1. Jadi ini juga untuk melakukan pengecekan apabila file yang kita tuju itu tidak ada, maka dia akan mengeluarkan pesan file tersebut tidak ada. Tetapi kalau kita melakukan set path name-nya itu sesuai dengan namanya, maka ketika dia di-delete, dia akan berhasil. Ya, berhasil menghapus file. Dan ketika dilihat,
Ya, sudah tidak ada lagi file testing satunya. Baik, seperti itu teman-teman. Untuk selanjutnya, oke. Baik, sekian untuk materi praktikum file pada hari ini, ya, operasi file, create, read, update, dan juga delete. Untuk tugasnya, silakan teman-teman menunggu nanti di classroom akan di-assign oleh saya dan juga Mas Reza. Saya juga mengingatkan kembali lagi ya, sekali lagi saya mau mengingatkan semua tugas tolong dikerjakan. Jadi dari yang bab pertama sampai bab 12 yang sekarang ini, tolong dikerjakan semuanya karena ini menjadi syarat untuk UAP ya teman-teman. Jadi kalau misalkan nanti UAP teman-teman tidak bisa mengikuti karena tidak mengerjakan, kami mohon maaf tidak akan ada toleransi. Karena sebelumnya dan sudah dari jauh-jauh hari, saya dan juga Mas Reza sudah mengingatkan baik secara di grup ataupun di video yang kami buat ini ya, ataupun secara tatap muka yang sebelum-sebelumnya. Nah, itu sudah kami ingatkan, tolong semua tugas dikerjakan dan disesuaikan dengan waktu deadline-nya. Kalaupun terlewat, silakan disubmit. Ya, kami tetap uh, memberikan kesempatan bagi teman-teman yang belum mensubmit tugasnya, itu silakan disubmit. Tapi sebelum nanti untuk deadline submitan yang telat ini akan saya diskusikan kembali dengan Mas Reza sampai kapan. Yang pastinya sih tidak boleh sampai UAP ya, karena UAP itu sudah harus semua tugas dikerjakan. Baik, kalau ada yang ingin bertanya, silakan teman-teman bisa bertanya di grup, atau kalau mungkin malu bisa juga PC ke saya dan juga ke Mas Reza. Baik, sekian materi untuk operasi file pada hari ini. Kiranya bermanfaat untuk teman-teman dan juga memahami tentang cara pembuatan, penamaan, dan juga update, penghapusan file. Jadi operasi-operasi file di Java. Ya, kurang lebihnya mohon maaf teman-teman bila saya ada kesalahan kata. Sekian dari saya. Tetap semangat dan juga jaga kesehatan. Selamat pagi teman-teman.